Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikhlaskan niat dan ibadah kita pada Jumat siang kali ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita yang singkat ini benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang berat timbangannya, serta mudah-mudahan kita dapati balasannya yang terbaik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita khusyuk, kita khudu', tadarru', merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita singkirkan untuk sementara seluruh urusan-urusan duniawi kita. Kita singkirkan untuk sementara hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kita benar-benar hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mewujudkan semboyan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian umat manusia, maka di antara kalian ada yang memilih menjadi orang yang kafir, dan di antara kalian ada yang mendapatkan hidayah lalu dia pun menjadi seorang mukmin. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang maha berkehendak dan kehendaknya pasti terjadi, bahwa manusia yang telah dia ciptakan sampai hari kiamat nanti akan ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang memilih kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, maha tahu siapa saja di antara hamba-hambanya yang berhak diberikan hidayah, dan siapa saja di antara mereka yang layak untuk disesatkan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika Allah telah menetapkan hal yang demikian, maka tentu sebagai orang yang beriman kita merasa beruntung karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah bahwa kualitas kehidupan orang yang beriman jelas harus berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman.
Karena itu dalam surah Muhammad ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua berfikir agar kita semua memahami beda kualitas kehidupan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sementara orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Mereka makan dan minum sebagaimana binatang-binatang ternak itu makan dan minum. Sementara neraka adalah tempat kembali mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah satu ayat di antara sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang perbedaan kualitas hidup antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Allah beritahukan kepada kita agar sebagai seorang mukmin kita benar-benar memposisikan diri sebagai seorang mukmin yang sejati dan menunjukkan perbedaan itu dengan kehidupan kita yang Allah sebut dengan amanu wa amilus salihat. Orang beriman itu hatinya iman dan yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan kitab suci Al-Quran, lalu taat dan patuh terhadap segala hal, baik berupa perintah maupun larangan. Lalu ketaatan itu pun melahirkan amal saleh dalam kehidupan, berupa ibadah, berupa kejujuran, ketulusan, serta kebermanfaatan dan akhlak mulia saat ia berinteraksi dengan sesama manusia. Orang-orang beriman tentu tidak akan makan kecuali makanan yang jelas halalnya. Ia meninggalkan yang haram, bahkan yang syubhat. Kalaupun dia diberikan nikmat yang halal, dia pun tidak akan berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi yang halal. Orang yang beriman jelas pasti menjauhi segala yang haram, segala macam bentuk kecurangan, penipuan, pencurian, perampokan, korupsi, riba, perjudian, dan praktek-praktek memakan harta orang lain yang batil dan tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Orang yang beriman sanggup menahan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya demi kepentingan dan kepuasan pribadi. Bahkan orang beriman, mereka rela mengalah, mendahulukan orang lain, meskipun diri sendiri kadang amat sangat membutuhkan. Orang beriman menjauhi segala bentuk kejahatan. Mereka menjauhi bahkan prasangka yang buruk. Dibersihkannya hati dan pikirannya dari dzan-dzan, syakwa sangka terhadap sesama manusia, bahkan kepada sesama muslim. Seorang mukmin menjauhi perkataan yang buruk, baik itu umpatan, cacian, makian, kata-kata yang merendahkan, gosip ataupun ghibah, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, ataupun namimah, adu domba. Ia menjauhi menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax. Begitu pula dia tidak suka memfitnah sesama manusia. Begitulah jamaah rahimakumullah, orang beriman benar-benar menjaga dirinya dari segala kesenangan duniawi yang sesaat, hingga seolah dunia itu seperti penjara baginya. Begitulah Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang yang beriman, namun dia ibarat surga bagi orang yang kafir. Mengapa demikian? Karena orang beriman selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah,
mereka tidak mengumbar hawa nafsu sesukanya. Namun meskipun demikian jamaah rahimakumullah, mereka orang beriman itu menjalankan itu semua dengan penuh kerelaan, kesadaran, ketulusan, serta semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, dan itu semua merupakan buah dari keimanan yang ada di dalam hatinya. Bahkan saat mereka mendapat ujian, mereka mampu bersabar, seperti saudara-saudara mereka di Gaza hari ini, yang tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih berat ujiannya dibandingkan mereka, namun mereka memberikan contoh kepada kita bagaimana selayaknya seorang muslim itu bersabar. Tidak keluar dari lisan mereka kecuali pujian kepada Allah. Tidak ada yang mereka lakukan kecuali tetap taat kepada Allah. Fasabrun jamil, itulah kesabaran yang indah yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Karena itulah jamaah rahimakumullah, wajar sekali kalau Allah menjanjikan bagi orang yang beriman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Allah berjanji memasukkan mereka semua ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan segala macam kenikmatan. Di surga kelak segala penderitaan akan hilang, segala ucapan yang menyakitkan akan ditiadakan, yang ada hanyalah kesenangan demi kesenangan untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sementara orang yang kafir, walladzina kafaru yatamatta'un, orang-orang yang kafir mereka bersenang-senang di dunia, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan minum seperti binatang ternak makan dan minum. Allah samakan orang-orang kafir itu seperti binatang. Kenapa? Karena hatinya tidak berguna, pendengarannya tidak bermanfaat, matanya tidak pula memberikan manfaat dan pelajaran baginya, sehingga hatinya tidak yakin, tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mendustakan Al-Quran, menjauhi agama Islam. Meskipun bentuk, model, dan keyakinan mereka bermacam-macam, namun sejatinya mereka adalah satu. Bukan satu agama yang menyatukan mereka, tapi satu kata, yaitu kekufuran. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu apapun jenisnya, dia adalah satu hal yang sama. Oleh karena itu orang-orang yang kafir di dunia ini mereka tidak terkena beban taklif. Mereka tidak wajib menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Mereka bebas hidup di dunia ini tanpa aturan, kecuali yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Walaupun aturan itu lebih banyak adalah merupakan alibi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Karena itu di dunia ini mereka disamakan oleh Allah dengan binatang yang obsesinya hanyalah memuaskan hawa nafsu serta mengenyangkan perut, tidak pernah berpikir dan merenung tentang kehidupan setelah kematian, karena mereka tidak percaya dengan alam kubur, mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mereka bebas melakukan apa saja. Mau beribadah, mereka beribadah sesuka mereka. Kalaupun tidak beribadah, tidak masalah. Karena mereka juga sebagian tidak mempercayai adanya zat yang menciptakan langit dan bumi. Mereka makan dan minum tanpa harus peduli mana halal, mana haram. Mereka mencari harta tanpa harus peduli dengan cara yang curang ataupun jujur, adil ataukah zalim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seseorang yang dulu ketika dia masih kafir, dia suka makan dalam jumlah yang sangat banyak. Begitu dia masuk Islam, dia makan dengan sedikit. Maka diceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun bersabda, innal mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang beriman itu makan hanya pada satu perut saja. Wa innal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a, sementara orang kafir makan dalam 7 perutnya. Apa maksudnya jamaah rahimakumullah? Dalam syarahnya Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa maksud daripada hadis ini adalah bahasa kiasan,
bahwa orang yang beriman itu orang yang zuhud terhadap dunia. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam mencari dunia. Kalaupun Allah karuniakan dunia baginya, dia hanya mengambil secukupnya untuk kehidupannya dan memanfaatkan sisanya untuk berjuang di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir, karena memang mereka menganggap kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia, maka kalau mereka tidak mendapatkan dunia ini, maka mereka pasti akan mengalami depresi dan stres yang kuat. Goncang dalam kehidupannya. Karena itulah mereka senantiasa mengejar dunia ini dengan segala cara, meskipun harus menghalalkan berbagai macam hal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, bahkan ada sebagian di antara orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi agama Allah, artinya memusuhi Allah dan Rasulnya, seperti orang-orang Bani Israel pada hari ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Wan naru mathwal lahum, nerakalah tempat mereka. Bahkan jikapun mereka berbuat kebaikan di dunia ini, jamaah rahimakumullah, Allah menghargai kebaikan mereka. Namun Allah tidak memberikan balasan kecuali hanya balasan dunia. Dan dunia yang mereka dapatkan dari Allah itu pun akhirnya semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikonfirmasi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita baca dalam surah Muhammad ayat 1 sampai dengan 3. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah, Allah musnahkan seluruh amal perbuatan mereka yang baik. Mereka tidak akan mendapati pahalanya kelak di akhirat. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Sementara orang yang beriman, beramal saleh, beriman kepada Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan kaffara anhum sayyiatihim. Allah akan hapuskan seluruh dosa dan kesalahan mereka, wa aslaha balahum. Allah perbaiki kehidupan mereka dunia dan akhirat. Mengapa ada dua perbedaan yang sangat kontras? Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Karena orang kafir itu, kata Allah, mereka mengikuti kebatilan, yaitu mengikuti setan dengan seluruh bujuk rayunya yang menyesatkan. Walladzina amanu wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Sementara orang beriman, mereka mengikuti kebenaran, yaitu Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Allah jelaskan perbedaan mukmin dan kafir supaya kita semua bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha menjadi mukmin sejati. Tidak hanya mukmin dan muslim dalam KTP kita dan pengakuan lisan kita. Kita buktikan dengan meyakini, dengan seyakin-yakinnya seluruh apa yang Allah turunkan dan Rasul ajarkan. Kita buktikan dalam ibadah, dalam perilaku kita, dalam akhlak kita. Terutama hari ini dalam kepedulian dan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Gaza dan dimanapun yang terzalimi, marilah kita tunjukkan ukhuwah kita kepada mereka, minimal dengan mendoakan mereka semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan itu semua Allah memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Qala Tabari fal mu'minu yatazawwad. Imam Tabari mengatakan orang beriman itu sibuk mencari bekal. Wal munafiqu yatazayyan. Sementara orang munafik sibuk menutupi segala macam kesalahannya. Sibuk untuk menipu Allah dan orang beriman. Wal kafiru yatamatta', dan orang kafir sibuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara hadzal din wa akhdhul man khadhalal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum alal yahudil ghasibin wansurhum alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhadaahum washba' ju'ahum ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.